Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nafas, kita masih diberi kesempatan untuk bisa menghirup udara pagi sebagai nikmat Allah kepada kita yang tidak pernah berhenti mengalir kepada kita semua. Tapi ingatlah wahai saudaraku semua ini akan dipertanggungjawabkan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tarikan nafas kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di hari kemudian. Salawat menyertai salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan senantiasa kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan syafaatul kubra dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki tanggal 9 Zulhijjah tahun 1441 Hijriah, di mana pada hari ini tanggal 9 Zulhijjah kita sangat dianjurkan atau disunnahkan untuk berpuasa Arafah. Sebagaimana satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah dalam satu hadis yang berbunyi, an Abi Qatadah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Qatadah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, beliau berkata, saumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini ma diyatau wa mustaqbilah. Puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya yang telah melaksanakan puasa pada hari ini, pada tanggal 9 Zulhijjah pada hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan istiqamah kepada kita, kekuatan untuk bisa mengisi puasa kita ini dengan hal-hal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudaraku yang belum sempat untuk berpuasa di hari ini, mudah-mudahan Allah karuniakan umur yang panjang di tahun-tahun yang akan datang, sehingga kita bisa melaksanakan sunnah ajaran daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa hal-hal yang disunnahkan ketika kita menjelang memasuki hari raya Idul Adha dan setelah kita melaksanakan hari raya Idul Adha. Yang pertama, sebentar pada saat maghrib
Karena 10 Zulhijjah itu masuk ketika lepas asar menjelang maghrib, itu sudah masuk 10 Zulhijjah. Maka insya Allah setelah kita sholat maghrib, dimulai dari sebentar menjelang maghrib atau masuk setelah maghrib, maka kita sangat dianjurkan, disunnahkan untuk senantiasa mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Minimal seperti itu kalimat takbir yang kita kumandangkan. Kemudian disunnahkan juga untuk memperbanyak sholat sunnah di malam hari raya. Itu salah satu tempat, bukan hanya Idul Adha tapi Idul Fitri juga, ketika malamnya itu sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa dan ibadah. Kenapa? Karena malam hari raya adalah salah satu waktu untuk mustajabnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah berdoa di situ, perbanyaklah beribadah di situ, berzikir, membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan kepada kita dengan kemuliaan-kemuliaan atau ibadah yang kita laksanakan di malam-malam kemuliaan, di hari-hari kemuliaan seperti itu. Kemudian selanjutnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika terbit fajar, berarti sudah pagi besok tanggal 10 Zulhijjah, kita dianjurkan atau disunnahkan kembali untuk menahan minum dan makan sejak mulai terbit fajar, atau dengan istilah lain berpuasa. Sampai kapan? Sampai selesai dilaksanakan sholat Idul Adha. Makanya biasanya ada orang itu kalau pergi sholat Idul Adha, dia bawa makanan, dia bawa air minum. Tujuannya apa? Ketika khatib sudah turun dari mimbar, atau ketika sholat Idul Adha sudah selesai dilaksanakan, maka dia berbuka. Dan itu memang dianjurkan di dalam agama kita. Kemudian apalagi yang disunnahkan? Selanjutnya yang disunnahkan adalah disunnahkan untuk memakai pakaian baru yang bersih, dan disunnahkan untuk memakai wangi-wangian bagi laki-laki. Bagi perempuan, ada ulama yang mengharamkan memakai parfum atau wangi-wangian bagi perempuan. Tapi di sisi lain ada juga ulama yang membolehkan, asalkan wangi-wangian itu hanya sekedar untuk menutupi bau badan kita. Selanjutnya disunnahkan ketika kita meninggalkan rumah, melewati jalan berbeda dengan jalan yang kita lewati pada saat kita kembali ke rumah. Jadi kita ketika menuju ke masjid, kita menempuh jalur yang lain, dan pada saat kita kembali dari masjid juga disunnahkan untuk menempuh jalur yang lain. Supaya apa? Tujuannya apa? Supaya makin banyak saksi di hadapan Allah nanti. Karena pakaian yang dipakai sholat, yang dilewati sholat, apakah itu bebatuan, apakah itu pohon-pohon, apakah itu hewan atau makhluk yang lain, semuanya nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pada saat kita berangkat sholat Idul Adha, Idul Fitri, tapi pada saat kita pergi sholat berjamaah pun, meninggalkan rumah menuju ke masjid, semua yang kita lewati nanti, maka itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, lepas daripada sholat Idul Adha, kita dianjurkan untuk memperbanyak atau senantiasa bertakbir. Jadi takbir itu waktunya 3 hari, dimulai dari tanggal 4 hari, dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11 Zulhijjah, tanggal 12 Zulhijjah, dan tanggal 13 Zulhijjah.
itu batasnya sampai asar, sampai salat asar batasnya untuk bertakbir. Setelah duhur jadi setelah asar tidak bertakbir lagi. Begitu juga berkurban, kalau sudah asar itu tidak boleh lagi berkurban, waktunya hanya antara duhur dengan asar pada tanggal 13 Zulhijjah atau yang dikenal dengan hari tasyrik. Bagi yang berkurban itu disunnahkan mulai dari tanggal 1 kemarin sampai hewan kurban itu disembelih, baru dia boleh memotong kuku, memotong rambut, ataupun memotong bulu-bulu yang lain. Itu sangat dianjurkan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada saudara-saudaraku yang berkurban, nanti dia berkurban pada tanggal 13 Zulhijjah, maka nanti lepas mulai dari tanggal 1 kemarin sampai selesai hewan itu disembelih pada tanggal 13, baru dia boleh memotong kuku dan memotong rambut dan bulu-bulu yang lain. Saya kira inilah nasihat atau semacam anjuran kepada kita semua. Saya sampaikan melalui video ini. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesempatan untuk mengisi hidup kita, umur kita di tahun 1451 ini, khususnya di bulan Zulhijjah, dengan amalan-amalan yang sangat dianjurkan, yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk ikhlas, bersabar dalam melaksanakan amalan-amalan sunnah ini. Dan insya Allah mudah-mudahan kita nanti dan seluruh keluarga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rasulullah, sahabat dan keluarganya nanti di dalam Jannatul Firdaus insya Allah. Terima kasih. Billahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.